Desa Kediren terletak di Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Memiliki luas wilayah 1035 hektar yang terbagi menjadi 7 dusun serta 11 RW. Masyarakat Desa Kediren berjumlah kurang lebih 4.300 jiwa dengan mayoritas bekerja sebagai petani, peternak, dan pengrajin kayu. Desa ini memiliki cerita sejarah yang menarik. Samin Suro Sendiko menjadi awal mula berdirinya Desa Kediren. Kami mewawancarai warga setempat untuk menggali informasi mengenai sejarah desa. Di Kediren sini itu ada dua tokoh yang terkenal. Yang satu itu namanya itu pendiri Desa Kediren. Situsnya juga ada Mbak, di buku Kediren, Desa Kediren, kamu tuanya ada di situ. Nah, tempatnya itu loh, perempatan dari pelosok kulon lurus nyabrang rel. Ada situsnya. Ya kecil bomnya ya, cuma ada bangunan tiap tahun masih dirawat. Di sini namanya Sedekap. Ya, tokoh pertama yang mendirikan orang tua di sini, cuman yang menghormati cuma orang sekitar sini, termasuk orang sepuh, pencalonan kepala desa. Setiap ada pencalonan, minta izinnya situ. Seandainya ya dari masalah, atau kedua nggak mau seperti ziarah, ya nggak mungkin jadi. Jadi lima itu biasanya salah satu yang dilakukan sama empat salah satu jadi dulu karena mbak yang jadi ini apapun masalahnya karena tetap jadi. Cuma yang bisa itu cuma karena sini yang bisa komunikasi sama itu ya biasa tiap tahun ya ada di komunikasi sama pendiri desa sini bisa seperti biasa jaga terus tokoh kedua yang lain juga kami sudah sebut untuk pendiri desa Kediren itu kemudian sebelum kemerdekaan sudah berdiri itu sejarahnya cuma dari mulut orang kan pelarian maksudnya kerajaan Kediri. Kenapa kerajaan Kediri namakan Desa Kediren? Jadi kerajaan Kediri kan pecah perang karena ya kenapa salah satunya ada yang nanti sampai ke Jakarta Barat Desa Kediren, terus di sana dinamakan Desa Kediren. Ya dukunnya ya dukun Kediren terjadi desa dari 72. Contoh yang kedua ini namanya Sampai Sendiko. Sampai Sendiko ini juga tokoh kerajaan ya pelarian apa namanya, tapi sampai ke sini terus menetapkan ini ya kesedotannya kan rumah hasilnya ya di situ. Rumah itu kan termasuk ya sebelum kemerdekaan tapi masih baru. Nah kelahirannya itu tahun 1907 baru sebenarnya, cuman karena ada kebiasaan dia ditambah dulu karena ditambah wakil pengasihnya saya bendera di sana, saya mati di sana. Cuman ajarannya sampai sekarang itu masih Martin dan untuk anak muridnya kan ada yang di Mari sebagian, terus di ada Rejo dan terus di Rejo banyak, terus Sambong 9 itu juga dilakukan
sampai menurut sejarahnya ya, perkiraannya sampai 50.000 lebih. Banyak Itu uang menjadi merdeka. Kenapa kita nggak masalahnya dia membanggang masalah pajak. Kenapa membanggang orang kaya sendiri udah penjajah kemana pasang pajak karena membanggang punya banyak. Kemudian akhirnya takut. Pengaruhnya itu sekitar kurang sendiri itu 50.000. Takutnya nanti kalau semua meluas malah mengganggu. Ya, akhirnya ditangkap dulu. Itu ditangkapnya itu enggak ada perlawanan fisik kekerasan atau ini enggak. Ya itu saja orangnya nyeleneh. Enggak pernah melakukan perlawanan fisik, cuman pakai caranya sendiri. Dan sampai sekarang masih terkenal. Pernah baca Google ada Mbak. Mau tahu lebih jelas, artinya Mbak. Sejarah Samin Surasati juga. Asal usulnya ya orang konsolidasi, orang Kediri. Ada pendukungnya ya satu desa tiap tahun lah sekali apa 3 kali pada datang. Kemarin ada datang. Ya, berarti malah sudah tahu. Tokoh terkenal. Sekarang dia juga tokoh pahlawan nasional. Di sini malah perkembangannya terakhir. Murid-muridnya yang di Sambong, di Jawa itu sudah ada pendopo-pendopo lebih dulu sudah sekitar 10 tahun 15 tahun yang lalu. Bangunannya megah lebih terkenal. Yang mungkin ya kelihatannya mati katanya yang benar-benar lebih mati. Maksudnya masih bisa berkomunikasi. Kalau itu ya berangkat tapi ya ada kelebihan bisa komunikasi. Kelihatannya mati cuman ya masih bisa berkomunikasi seperti biasa. Cuman ya nggak semua orang bisa. Terus yang kemarin itu di sini terakhir di agak ramai besar bangunannya itu baru sekitar 7 tahunan. Tadinya nggak ada apa-apa, tanah kosong. Memang ya dia rusaknya seperti itu. Murid-muridnya yang di luar daerah sudah besar itu dulu. Itu yang paling terkenal malah dulu. Dari itu murid di tempatnya ada bangunan aja ini mana nanti saya lama mau kita tahu belah sejarah Samin Surasati kok sekarang malah kabupaten baru-baru ini mengakui tadinya enggak ini seperti dahlia sekarang sudah diakui seperti ini. Tradisi kawin nikah secara nasional harus memenuhi persyaratan pemerintah tempatnya di Kalbar. Di ajaran Samin punya tradisi sendiri mengawinkan anak, menjodohkan anak. Cuman ya gimana sekarang zamannya sudah modern ini kawinnya ini nikahnya 2 kali. Lalu yang anak turunannya yang satu lewat dari pemerintahan, yang satunya lewat tradisi seandainya Mbak ajaran Samin itu ya bisa menakar orangnya masuk. Ini Indonesia nggak ada penjara. Samin modelnya kalau belum tahuan bagaimana, tapi malah ajarannya harus disamakan. Selain nilai sejarah dan budaya yang cukup panjang, Desa Kediren memiliki potensi alam yang begitu kaya dan beragam.
Yang pertama yaitu padi, yang dapat dipanen hingga 3 kali dalam satu musim tanam. Padi yang telah ditanam dan dipanen biasanya disimpan sebagai persediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim panen berikutnya. Selain sektor pertanian, hampir setiap rumah di Desa Kediren juga memelihara sapi sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan aset ekonomi keluarga. Kami mewawancarai Pak Kardi, salah satu peternak Desa Kediren. Saya Sukardi, usia 53 tahun, alamat Pelosok Kediren, Randu Blatung, Kabupaten Dora. Bapak, di sini Bapak ini sebagai peternak sapi nggih? Peternak sapi baru mencoba peternak sapi. Kira-kira sudah berapa lama nih Bapak? Saya ternak sapi ini baru 7 bulan. 7 bulan. Sepertinya kami butuh pembinaan dari dinas-dinas terkait masalah persapian ini, karena kita otodidak baru pertama kali. Tapi kambing harganya kan tidak stabil. Kalau sapi kan semakin bagus harganya. Itu saya memilih sapi. Pertimbangan harganya. Pertimbangan harga, perawatannya agak mudah, tidak begitu ribet. Makan banyak. Kalau di sini Bapak ininya peliharaan sapinya itu ada jenis sapinya apa saja nih Pak? Sapi yang kami pelihara satu jenis, saya mencoba itu 3 jenis. Jawa, Simental, sama Limosin. Di sini kalau Bapak ini pengolahan kotoran sapinya tuh di gimana ya Pak? Kalau Pengolah kotoran sapi biasa untuk orang kampung itu dibawa ke sawah. Sebenarnya mau kita olah, tak campur M4, campur cucian beras, tapi belum karena keterbatasan waktu dan anggaran. Terus kalau pakan sapinya sendiri Bapak dapat dari mana nggih? Pakan sapi limbah-limbah pertanian banyak, jerami padi, tepung jagung, suket gajahan dan odol itu banyak di sini. Dari sini kan Bapak sebagai pelaku usaha di sini, menurut Bapak manfaat beternak sapi itu apa nih Pak? Manfaat beternak sapi itu banyak sekali. Di samping kita dapat mengolah tanah, soalnya kotorannya kembali ke ladang ditanami, tanamannya bisa untuk pakan gitu aja, untuk memperbaiki struktur tanahnya. Dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi selama ini selama pemeliharaan sapinya? Kendala selama ini karena kami baru, ini masalah pakan tidak ada kendala. Ya perawatan yang masih tidak, kita perlu binaan. Harapan Bapak sendiri sebagai masyarakat Kediren, sebagai peternak sapi itu apa nih Pak harapannya? Harapan saya berharap dari dinas-dinas terkait untuk membina dan sosialisasi cara beternak yang baik dan cara pengolahan limbah yang bagus untuk dibikin ladang, dibuang ke ladang gitu aja untuk struktur tanahnya. Dengan potensi alam yang begitu besar, masyarakat Desa Kediren juga memanfaatkan kayu jati dari kawasan hutan untuk dijadikan berbagai perabot rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, dan berbagai kerajinan kayu lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Pak Bayu, salah satu pengrajin kayu di Desa Kediren
yang sudah menjalankan usaha kayunya selama kurang lebih 8 tahun. Nama saya Dudu Sugoco, salah satu karyawan dari Gudang Bayu Jati. Ya, ini kedatangan tamu dari KKN UNES ya. Ini usianya berapa Pak? Usia 30, Pak. 30 tahun. Baik. Mungkin Masnya memulai usaha kayu ini dari tahun berapa? Bisa dijelaskan? Kalau usaha awal itu sekitar hampir 8 tahun sekarang lah. Awal prosesnya gimana? Bisa membangun Awal sekarang? prosesnya ya, bos saya tuh dulu masih ikut orang juga, Pak. Kemudian beliau itu nabung sambil ngumpulin uang buat beli kayu sendiri. Lama-kelamaan semakin banyak kenalan di luar, pedagang, terus sama orang-orang yang mau pesen mebel. Kemudian beliau ambil modal buat usaha. Terus beliau juga ngerekrut salah satu tukang, kemudian sekarang tambah menjadi 2 tukang. Kemudian karyawannya juga bertambah sampai sekarang. Kalau Mas Bayu itu mebel juga, mentahan juga, menerima pesanan mulai dari lemari, kursi sudut, terus kursi males, ya segala macam mebel lah, kirim luar Jawa, seluruh Indonesia. Untuk proses pembelian sampai pembuatan itu bagaimana, Mas? Boleh dijelaskan? Mungkin Kalau Masnya mulai beli di mana? pembelian, kalau misal ada orang pesan ya, biasanya itu kalau kita pesan, ada orang pesan gelondong itu harus ada DP-nya. Takutnya nanti misal kalau kita kirim barang, takutnya nanti di jalan orangnya tahu barangnya terus nggak jadi beli, kita nggak mau rugi gitu. Itu apakah perlu perawatan khusus atau seperti apa? Tidak boleh terkena yang udah Iya, lembab. ada tetap itu, Pak. Misal katakanlah ini kayu gelondongnya sudah banyak yang dikumpulin di sini lah. Kita belanja dulu, nanti kalau ada pembeli yang minat, kita mulai dari menyikat kayunya untuk terlihat bersih, kemudian kita olesin lem biar kelihatan rapi lah, lebih rapi lagi. Nah, gitu, nanti kita atur sesuai pesanan pembeli. Biasanya kebanyakan pembeli itu mintanya apa, Pak? Kalau kebanyakan pembeli itu banyak sih, Pak. Kalau akhir-akhir ini yang ramai itu gelondong. Tapi yang mebelan juga nggak kalah sepi sih. Tadi Mbak udah lihat sendiri, ada yang pesen mebel lemari, ada yang pesen pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Desa Kedien sangat apresiasi sekali dengan adik-adik UNES yang KKN di Kedien, selalu semangat dan proaktif di Kedien.